Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 14, Praktek Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Dengan melatih 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan akan mendatangkan tanda menakjubkan dalam mimpi. Xun Fa Xiang Sutra Teratai, episode 1455. Para makhluk semenjak mendengarkan Dharma yang sangat mendalam, halus dan menakjubkan ini juga dapat membangkitkan keyakinan benar, merenungkan maknanya, dan membina diri sesuai yang diajarkan. Ini adalah langka sekali. Ini adalah mustika yang sulit ditemukan di dunia ini. Itu sebabnya Dharma yang telah didengarkan hendaknya diingat dan ditegakkan selalu. Ini untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa para makhluk semenjak mendengarkan Dharma yang sangat mendalam, halus, dan menakjubkan ini, setelah itu juga dapat membangkitkan keyakinan benar. Kita semua mendengarkan Dharma. Setelah mendengarnya, kita harus menyerap Dharma ke dalam batin. Ketika Dharma diserap ke dalam batin, pada saat bersamaan kita juga harus membangkitkan keyakinan benar. Ini adalah ketika Buddha membabarkan Dharma. Dia paling berharap agar para makhluk dapat mendekati Buddha Dharma, dapat bersungguh hati mendengar Dharma dan menyerap ke dalam batin, juga dapat membangkitkan keyakinan benar. Jika kita tidak membangkitkan keyakinan ketika mendengarkan Dharma, tidak ada gunanya kita mendengarkan. Oleh itu, keyakinan sangatlah penting. Tetapi jika keyakinan tidak benar, sebersit niat menyimpang, kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Oleh karena itu, Dharma sulit ditemui. Benar-benar adalah Dharma yang halus dan menakjubkan. Kita harus mulai dari membangkitkan keyakinan dan memiliki konsep pikiran yang benar untuk menerima Buddha Dharma. Keyakinan benar ini sangat penting. Dengan keyakinan benar, maka dapat merenungkan isi dari Dharma. Jika kita tidak memiliki keyakinan benar, setelah mendengar Dharma, maka akan melupakannya. Hanya mendengar suara dengan telinga, lalu membiarkannya bocor. Bukankah sama saja mendengar atau tidak? Maka, mendengar Dharma harus diserap ke dalam batin, harus merenungkannya, perenungan dengan tenang, dan dengan hati yang tenang, menganalisa dan memikirkan prinsip kebenaran yang telah kita dengar dari Dharma. Jika bisa demikian, maka dapat membina diri sesuai yang diajarkan, mempraktekkannya dalam tindakan nyata, barulah benar-benar dapat memahami prinsip kebenaran Buddha Dharma. Prinsip-prinsip tersebut adalah untuk diterapkan dalam keseharian kita, orang, masalah, dan benda. Oleh itu, kita harus menghayatinya, barulah prinsip kebenaran dapat menyatu dengan fenomena. Jadi, melatih diri ini adalah langka sekali. Menerapkan Dharma dalam kehidupan, ini merupakan hal yang membahagiakan dan menakjubkan. Jika tidak mempraktekkan dalam tindakan nyata, maka tidak bisa menghayati Dharma, juga tidak dapat merasakannya. Jika Anda ingin merasakan Dharma, maka harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam hidup sehari-hari harus direnungkan. Benar-benar dengan bersungguh hati merenungkan Dharma ini, baru bisa digabungkan dalam hidup sehari-hari. Perpaduan masalah dan prinsip yang sempurna dan selaras. Ini merupakan hal yang membahagiakan, sehingga ini adalah mustika yang sulit ditemukan di dunia ini. Ini menunjukkan Dharma susah didapat, sangat susah didapat. Orang-orang bisa ada kehidupan seperti ini, kehidupan ada Dharma, dan Dharma diterapkan dalam kehidupan. Orang seperti ini benar-benar jarang ada. Orang seperti ini adalah praktisi spiritual yang sebenarnya. Di dalam batin memiliki Dharma yang telah didapatkan, sehingga setiap hari akan sangat bersuka cita. Itu sebabnya Dharma yang telah didengarkan hendaknya diingat dan ditegakkan selalu. Karena demikian, Dharma yang telah kita dengar harus kita ingat baik-baik.
Pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam hidup kita. Ini disebut mengingat dan mempertahankan. Harus diingat, diterapkan, atau digunakan. Gunakan dalam kehidupan, sehingga pada sutra teratai, di bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan, yakni pada bab sekarang ini, isi dari keseluruhan bab ini adalah menghimbau kita untuk melatih diri dan harus dipraktekkan dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan, hingga hati kita bisa menghayati Dharma dan menghindarkannya dari sangat banyak kerisauan yang berat. Kita harus menghayati Dharma dan bisa diterapkan dalam prinsip Dharma yang demikian halus. Dharma adalah demikian halus. Dharma yang mendalam nan menakjubkan ini adalah demikian halus. Saya, di dalam kehidupan sehari-hari, ada demikian banyak kerisauan berat, dan semua kerisauan ini menimpa saya sehingga hati saya sangat kesulitan. Kerisauan yang sangat berat ini membuat saya tidak bisa bernafas. Kita sering merasakan demikian. Sungguh, semua kerisauan tersebut adalah sangat kasar dan juga berat. Dan ajaran Buddha adalah mendalam dan menakjubkan. Jika bisa kita hayati dan dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari kita, maka dengan sendirinya kerisauan yang berat ini akan bisa dilenyapkan. Inilah yang diajarkan di bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Maka kita harus menerapkan Dharma. Menyampaikan 4 praktek yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Jika kita bisa menerapkan 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari, yakni melalui tubuh, mulut, pikiran, dan ikrar, dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tubuh kita. Kita hidup dengan tubuh kita di dalam kehidupan ini. Dalam berkehidupan, kita akan melakukan kegiatan, berhadapan dengan orang, ataupun menyelesaikan persoalan. Dalam berbagai hal memerlukan praktek nyata melalui tubuh. Kemudian berhadapan dengan sesama juga tidak terlepas dari ucapan. Saat kita berbincang dengan orang lain, jika kita senantiasa ada meresapi Dharma ke dalam batin, maka dengan sendirinya dalam berbicara kita juga akan selaras dengan Dharma. Yang kita sampaikan bisa untuk membangkitkan tekad orang lain, tidak akan menciptakan karma buruk melalui ucapan. Karena makhluk awam pada umumnya akan berdusta, omong kosong, bergunjing, dan berkata kasar. Semua itu adalah menciptakan karma buruk melalui ucapan. Dalam melatih diri, ucapan kita gunakan untuk membimbing orang lain, untuk berucap baik dan membaca serta melafalkan sutra, dan lain sebagainya. Semua itu adalah untuk diri sendiri dan juga orang lain. Inilah yang harus kita terapkan sebaik mungkin. 4 kebajikan melalui mulut harus kita kendalikan dengan baik. Perbuatan melalui tubuh juga harus dikontrol dengan baik, terutama niat. Setiap niat pikiran yang muncul, hati makhluk awam tidak dapat dipungkiri bahwa begitu kondisi di luar menghampiri sangat merisaukan. Lelah jiwa raga, kerisauan sangat banyak. Maka harus dengan kesungguhan hati dalam menghayati Dharma. Walaupun sangat risau, juga harus dengan kesungguhan hati menetralisirnya. Ini adalah pikiran, niat. Jika ada Dharma di dalam niat pikiran, dengan sendirinya perilaku dari ucapan maupun tubuh, setelah itu diri sendiri bisa sedikit menyesuaikannya. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang ada, seberapa berat kerisauannya, akan selalu menyesuaikan hati sendiri. Dengan segera, kerisauan yang berat akan berlalu. Dharma dimasukkan ke dalam hati lagi, masuk ke dalam pikiran kita, kemudian mengingatnya kembali. Mengingat kembali, ingat lagi. Dharma, menggunakan Dharma untuk menguraikannya, kemudian menerimanya dan berusaha keras lagi. Walaupun kerisauan yang begitu berat, yang seharusnya dilakukan membangun ikrar kembali. Ikrar agung ini tidak terpengaruh oleh kerisauan ini untuk menghalangi hati kita, menghalangi pikiran kita. Jadi, setiap bagian akan melalui terdapat kondisi kerisauan yang berat. Setelah melewatinya, maka akan kembali membaik.
Dunia manusia memiliki banyak kesulitan. Oleh karena itu, saya harus lebih giat bersemangat lagi. Saya akan terus bekerja keras demi semua makhluk. Ini dinamakan ikrar agung. Ini dinamakan 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tubuh, ucapan, pikiran, ikrar agung, ini dinamakan 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Semuanya seharusnya masih ingat, menghadapi dunia manusia pasti akan merasa sangat berat. Namun, jika Dharma masuk ke dalam hati lagi, dengan sendirinya akan merasa nyaman dan leluasa. Juga harus membangun ikrar agung. Jika dapat seperti ini, maka dalam mimpi akan mengalami 5 jenis tanda kebaikan. Bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan menyampaikan kalau orang-orang yang telah menyempurnakan 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dalam mimpi akan mengalami 5 jenis tanda kebaikan, yaitu 1. Melihat Buddha membabarkan Dharma kepada persamuhan. 2. Melihat diri sendiri membabarkan Dharma kepada persamuhan. 3. Melihat diri sendiri menerima peramalan dari Buddha. 4. Melihat pengamalan dari jalan Bodhisattva. 5. Melihat diri sendiri melalui 8 fase menuju kebudaan. Sebelumnya, kita telah membahas tentang hati. Pada siang hari, jika Dharma dapat selalu teringat di dalam hati kita, secara alami di malam hari juga dapat memiliki mimpi yang indah seperti itu. Pertama, melihat Buddha membabarkan Dharma kepada persamuhan. Meskipun kita terpisah jauh dari Buddha dan sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, meskipun saat ini kita belum pernah melihat Buddha, tapi kita juga dapat melihat Buddha di dalam mimpi kita. Sang Buddha membabarkan Dharma kepada banyak orang, seolah-olah kita sedang berada di dalam persamuhan Dharma, mendengarkan Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Kedua, melihat diri sendiri membabarkan Dharma kepada persamuhan. Sebelumnya sudah disampaikan, mari kita mengingatnya kembali. Sang Buddha demi para pembina diri, Sravaka, Prayetka Buddha, Bodhisattva, dan para hadirin persamuhan untuk membabarkan Dharma. Kita juga dapat bermimpi. Bermimpi melihat para dewa dan asura datang untuk mendengarkan Dharma yang kita babarkan. Kita juga dapat menerima penghormatan. Semua ini dapat terlihat di dalam mimpi. Dan ketiga, melihat diri sendiri menerima peramalan dari Buddha. Terlihat seolah-olah Sang Buddha memberikan peramalan kepada kita. Kita sudah membaca bab memberikan peramalan, yang juga membuat kita mengagumi mereka yang hidup semasa dengan Buddha, karena memperoleh ajaran Buddha secara langsung, yang pada akhirnya Sang Buddha sendiri memberikan peramalan kepada mereka. Kita juga sangat kagum akan hal ini. Apakah kita juga dapat menerima peramalan dari Buddha? Kenyataannya, kita telah terpisah dari Buddha lebih dari 2000 tahun. Tetapi di dalam mimpi, juga bisa bermimpi bahwa Sang Buddha secara pribadi untuk diri sendiri, untuk diri kita sendiri, memberikan peramalan kepada orang yang bermimpi. Keempat, kita bermimpi tentang pengamalan dari jalan Bodhisattva. Kita akan bermimpi berada di antara Bodhisattva atau di antara orang-orang di tempat yang tenang, rajin melakukan latihan spiritual di sana. Ketika setiap pikiran kita berada pada jalan Bodhisattva, kita akan mempunyai pemikiran yang sama dalam mimpi kita. Karena ketekunan kita di siang hari, kami akan bermimpi seperti ini di malam hari. Kelima, kita akan melihat diri sendiri melalui 8 fase menuju kebudaan. Kita akan melihat diri kita sendiri berlatih dan mewujudkan 8 aspek pencerahan. 8 aspek tersebut akan kami jelaskan di bawah ini. Alam Buddha Dharma sungguh menakjubkan. Pada siang hari, kita menyimpan Dharma Buddha dalam ingatan kita. Di malam hari, melalui Dharma Buddha, kita akan bisa melihat keindahan alam ini. Meskipun ini bukanlah kenyataan,
itu akan meresap ke dalam kesadaran kita. Dalam kesadaran kita, ketika kita memikirkan Dharma di siang hari dan mengingatnya, bukan hanya mendengarkan Dharma dan menyerapnya ke dalam batin, dalam kehidupan kita, tindakannya juga demikian. Pikiran kita akan terlibat dalam kontemplasi mendalam. Apapun yang kita renungkan di siang hari, kami akan bermimpi di malam hari. Jika kita mengingat Dharma pada siang hari, ingatan pada malam hari dengan sendirinya akan berada di dalam tempat latihan spiritual, sehingga ini sangatlah gampang, juga menunjukkan bahwa dunia manusia bagaikan mimpi dan ilusi. Kondisi di dunia nyata sangatlah banyak kerisauan. Di malam hari, yakni di dalam kehidupan siang hari, jika membawanya ke dalam mimpi, sama halnya juga sangat banyak kerisauan. Kerisauan ini membuat kita gundah, membuat kita menderita. Kegundahan dan penderitaan ini di dalam kehidupan di siang hari, lalu dibawa masuk ke dalam mimpi. Mimpi buruk sangatlah banyak. Jika kita rileks, membiarkan Dharma meresap ke dalam batin, segala Dharma terkondisi bagaikan mimpi, ilusi, gelembung, dan bayangan. Artinya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah Dharma tak terkondisi, Dharma sejati. Di dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Kondisi batin yang dalam keadaan rileks. Mengamalkan Dharma ke dalam kehidupan sehari-hari, merelaksasikan kondisi batin. Meskipun Dharma terkondisi sangat merisaukan, tetapi dengan menggunakan Dharma tak terkondisi untuk merilekskan. Kehidupan manusia adalah demikian, bagaikan mimpi, ilusi, gelembung, dan bayangan. Di dalam gelembung dan bayangan, ia juga memiliki Dharma sejati yang menakjubkan di dalamnya, sehingga dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan, dan kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Semua ini ada di dalam Dharma dan bisa kita rasakan. Dengan sendirinya membawanya ke dalam mimpi. Semua ini adalah ilusi, jangan melekat padanya, tetapi membuat kita siang dan malam menjadi nyaman dan leluasa. Artinya adalah melepaskan kerisauan 1 menit kita yang lalu, yang lainnya membiarkannya rileks. Terus hingga di dalam tidur juga ringan dan tentram, juga leluasa. Artinya hanyalah demikian. Janganlah melekat. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Negerimu akan agung dan murni, luas tak tertandingi, juga terdapat 4 kelompok murid yang mendengarkan Dharma dengan kedua telapak tangan terkatup. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita masih membahas alam mimpi. Di dalam mimpi adalah mimpi yang kita lihat. Kita memiliki yang demikian, proses dalam melatih diri. Buddha memberikan peramalan kepada kita. Juga terdapat, negerimu akan agung dan murni, luas tak tertandingi. Juga terdapat sekelompok orang yang datang mendengarkan Dharma. Juga akan melihat diri sendiri berada di tengah-tengah hutan pegunungan, melatih Dharma bajik, merealisasikan segala realitas sejati, memasuki dhyana secara mendalam dan melihat para Buddha dari 10 penjuru. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kondisi demikian semuanya berada dalam mimpi yang kita mimpikan, kondisi yang sangat indah, tidak lain sedang melatih diri di dalam mimpi. Selanjutnya, bagian naskah sutra ini mengatakan demikian lagi. Tubuh dari para Buddha berwarna keemasan, diperagung dengan tanda dari 100 berkah. Setelah mendengarkan Dharma, mereka akan membabarkannya kepada orang lain. Mereka akan senantiasa memiliki mimpi baik ini. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dengan demikian berbunyi, syair sutra bagian ini menyatakan pujian, jasmani dan batin kita harus bersih dan murni. Pelatihan diri, kita harus melatih diri hingga seperti ini. Jasmani dan batin harus sangat bersih, tidak bercabang.
dan juga jasmani kita merenungkan kalau tubuh ini adalah tidak murni. Kita sering-sering setiap hari kita harus memiliki konsep pikiran seperti ini, karena tubuh kita benar-benar sangatlah tidak bersih, sehingga kita harus melatih diri agar silanya tidak ternoda. Aspek tubuh atau fisik yang tidak bersih, karena sudah demikian kita harus menerimanya. Tetapi ketika hal itu datang dari tindakan tubuh kita, maka kita harus benar-benar melatih diri. Ini dinamakan untuk berwaspada terhadap kesalahan dan menghentikan kejahatan. Inilah sila, tindakan yang keliru, tindakan yang tidak bersih. Kita harus menahan diri untuk tidak melakukannya, maka dengan sendirinya akan dapat memurnikan tubuh. Walaupun aspek fisik kita masih tidak bersih, tetapi tindakan dari jasmani kita adalah bersih. Batin hati kita juga sangat bersih, tidak ada kerisauan yang mencemari. Dengan demikian disebut, jiwa raga adalah bersih dan murni. Bersih, tidak tercemar, murni, sangat jernih. Sangat bersih, tidak ternodai. Dengan demikian, ruang lingkup kita akan sendirinya dalam kondisi tenang dan jernih. Ini menyebutkan kalau jiwa raga mereka adalah bersih dan murni, dalam kondisi tenang dan jernih. Mereka membina diri sampai melihat Buddha, dari melihat para Tathagata sampai para Buddha dari 10 penjuru, serta memikirkan dengan tenang akan segala hal-hal menakjubkan dari Dharma. Sekarang ini menyimpulkan dan menunjukkan 50 tingkatan yang dimimpikan. Ini adalah kondisi yang sangat kita dambakan, yaitu kondisi tenang dan jernih. Harus jiwa raga mereka adalah bersih dan murni terlebih dahulu. Secara alami kita akan berada dalam kondisi tenang dan jernih, membina diri dengan cara tersebut. Mereka membina diri sampai melihat Buddha. Secara alami, jiwa raga kita menjadi bersih dan jernih, maka kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Buddha. Meskipun Buddha tidak berada di dunia manusia, secara alamiah dalam mimpi juga bisa bertemu dengan Buddha. Dengan ini menunjukkan kondisi batin kita, baik ketika melaksanakan atau ketika menenangkan diri. Jiwa dan raga kita tidak meninggalkan Buddha, sehingga dari melihat para Tathagata sampai para Buddha dari 10 penjuru, serta memikirkan dengan tenang akan segala hal-hal menakjubkan dari Dharma. Melalui naskah sutra tersebut, dimulai dengan melihat para Tathagata, ingin membabarkan secara meluas di dalam mimpi. Telah melihat begitu banyak Tathagata, dan juga para Buddha dari 10 penjuru. Dalam mimpi pun semuanya adalah Buddha, para Tathagata. Para, yakni adalah sangat banyak. Bagaimana dengan Buddha dari 10 penjuru? Dimanapun, di sekeliling semua adalah Buddha. Para Buddha ini dan juga para praktisi di sana, semuanya merupakan memikirkan dengan tenang akan segala hal-hal menakjubkan dari Dharma. Semuanya sangat murni. Jiwa raga mereka adalah bersih dan murni. Semua orang melatih diri dalam kondisi yang tenang dan jernih. Melihat para Tathagata dan Buddha dari 10 penjuru. Artinya, adalah siapapun yang dilihat semuanya adalah Buddha. Ini adalah sebuah kondisi yang sangat halus dan menakjubkan. Mimpi ini telah dikatakan begitu banyak sebelumnya, yang mana menunjukkan saat kita biasanya melatih diri, kita sudah mendekat ke 52 tingkat. 50 tingkat sampai 52 tingkat. Apa yang dimaksud dengan 52 tingkat? Sebelumnya juga telah kita bahas, Bodhisattva, kita telah membangkitkan batin kendaraan agung. Kita dari tanah makhluk awam agar dapat mencapai kebudaan, harus melewati sebanyak 52 tahap. Para bodhisattva dari tingkatan awam sampai mencapai kebudaan secara keseluruhan perlu melalui 52 tingkatan. Itulah 10 tingkatan keyakinan atau dasasrada,
10 tingkat kediaman atau dasa bumika, 10 tingkatan praktek, dasa carita, 10 tingkatan pelimpahan jasa, dasa parinama, 10 tanah, dasa bumi, tingkatan pencerahan setara, sambodi atau calon Buddha, dan tingkatan pencerahan menakjubkan, yaitu Buddha. 52 tingkatan, dimulai dari 10 tingkatan keyakinan atau dasa serada. Pertama-tama, kita harus memiliki keyakinan dan melewati 10 tingkatan keyakinan. Ketika keyakinan terbentuk, kita mesti menegakkan 10 tingkat kediaman, dasa bumika. Kita mesti berdiam dalam 10 tingkat kediaman dan membangun proses pembinaan diri. Jika tidak, hanya dengan keyakinan saja, tidak ada gunanya kalau batin tidak berdiam. Jadi, setelah batin berdiam, kita masih harus menerapkan keyakinan kita dalam tindakan. Dengan melewati 10 tingkatan ini, menerapkan keyakinan dalam tindakan, dengan proses pembinaan diri. Kita tidak hanya membina diri demi kebaikan diri sendiri saja. 10 tingkatan pelimpahan jasa, dasa parinama, kita juga melimpahkan jasa kita kepada para makhluk, mengembalikan dharma pada sumbernya. Dengan begini, kita mengembalikan dharma terkondisi kepada dharma tak terkondisi. Inilah 10 tingkatan pelimpahan jasa, dasa parinama. Mendaki 10 tanah dasa bumi, kita melewati tingkatan selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah kita mendaki ke atas. Inilah proses pembinaan diri kita. Kita memulai dari tingkat dasar dari makhluk awam dan mendaki selangkah demi selangkah. Dengan langkah yang nyata, selangkah demi selangkah kita maju dalam tingkatan. Hanya dengan berdiri di tempat yang tinggi, barulah kita bisa melihat dunia dengan jelas. Inilah yang harus dilewati bodhisattva. Melewati 50 tingkatan, baru bisa melampaui dan mencapai tingkat pencerahan setara, sambodi atau calon Buddha, dan tingkat pencerahan menakjubkan, yaitu Buddha, yaitu mencapai kebudaan. Kita membina diri lewat tingkatan demi tingkatan. Apakah kita sudah memenuhi 10 tingkatan keyakinan? Kalau 10 tingkatan keyakinan belum terpenuhi, akan sulit untuk memasuki 10 tingkat kediaman. Jadi, dalam hal keduniawian, dari awal memulainya, kita haruslah stabil. Selanjutnya, kita akan membahas tubuh dari para Buddha berwarna keemasan dan diperagung dengan tanda dari 100 berkah. Melihat tubuh dari para Buddha berwarna emas keunguan dan diperagung dengan tanda istimewa dari 100 berkah. Tubuh dari para Buddha berwarna emas yang diperagung dengan tanda dari 100 berkah. Dalam mimpi kita tidak hanya melihat Buddha dari kejauhan, tetapi kita juga dapat mendekat ke Buddha dan melihat tubuh Buddha yang demikian berwarna emas keunguan bersinar terang. Oleh karena itu, diperagung dengan tanda dari 100 berkah. 100 berkah. Sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan, kita hendaknya bersungguh hati untuk mengingatnya. Setelah mendengarkan Dharma, mereka akan membabarkannya kepada orang lain. Dari Buddha, mereka mendengarkan Dharma yang halus dan menakjubkan, selanjutnya melihat diri sendiri membabarkan kepada orang lain. Setelah mendengarkan Dharma, mereka akan membabarkannya kepada orang lain. Setelah kita mendengarkan Dharma, kita hendaknya membabarkannya kepada orang lain. Pendengar Dharma, pembabar Dharma, dan penyebar Dharma. Kita hendaknya sepenuh hati mendengarkan. Setelah mendengarkan, kita hendaknya membabarkannya dengan baik. Demikianlah Dharma diteruskan secara terus-menerus. Dharma yang dialami dalam kehidupan sehari-hari dan di-sharingkan kesan batin akan Dharma dalam kehidupannya kepada orang lain, ini dinamakan Buddha Dharma tidak terpisahkan dari hukum dunia. Oleh karena itu, dari memahami Dharma, memahami semua hal yang kita alami di dunia, apa yang kita ciptakan dan kesan batin setelah bersumbangsi,
juga adalah salah satu cara dari membabarkan Dharma. Oleh karena itu, setelah mendengarkan Dharma, mereka akan membabarkannya kepada orang lain. Kita hendaknya memulai dari pengajaran Sang Buddha. Kita dari mendengarkan Dharma dari Buddha, sehingga sekarang kita barulah ada Dharma yang demikian diwariskan di dunia. Masyarakat zaman sekarang tidak sama dengan zaman Buddha dulu adalah berbeda. Sehingga Dharma yang sama, kondisi kehidupan yang berbeda, kita hendaknya bersungguh hati untuk mendengarkan dan bagaimana menggunakannya di kondisi kehidupan yang berbeda ini. Bagaimana caranya sehingga semua orang dapat menerima Dharma dengan sepenuh hati, sehingga setiap orang dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan mereka. Inilah yang harus kita berusaha keras dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, melihat diri sendiri membabarkannya kepada orang lain. Kita juga dapat melihat diri kita sendiri membabarkan Dharma kepada orang lain. Kita akan melihatnya juga dalam mimpi kita. Mereka akan senantiasa memiliki mimpi baik ini. Sekiranya ada orang yang melatih praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan ini, akan selalu memiliki mimpi yang baik dan indah seperti ini. Sebelumnya disebutkan, dalam mimpi mereka hanya akan melihat hal-hal yang menakjubkan. Jadi, mereka akan senantiasa memiliki mimpi baik ini. Sekiranya ada orang yang melatih praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan ini, akan selalu memiliki mimpi yang baik dan indah seperti ini. Kita kalau mampu sering seperti ini, batin tidak pernah meninggalkan Dharma. Batinnya adalah bahwa semua orang adalah Buddha. Tidak peduli apapun suku dan rasnya, di depan kita mereka semua adalah orang baik. Di depan kita mereka semuanya adalah Buddha masa depan. Mereka semuanya adalah bodhisattva. Sedangkan kami akan menggunakan Dharma ini, yaitu tersebar luas di dunia ini. Walaupun hanya sebuah mimpi, kita perlu untuk memikirkannya seperti ini dan merasakan seperti ini juga. Jadi, melatih praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan ini, bagaimana caranya membimbing para makhluk, membimbingnya dengan sangat riang gembira bahagia. Orang yang demikian dengan sendirinya akan sering memiliki mimpi yang baik dan indah. Asalkan kamu memiliki batin yang seperti ini, dengan sendirinya akan memiliki keindahan mimpi yang demikian. Mimpi menjadi kenyataan, mengharapkan tekad pembinaan diri terus-menerus berkelanjutan. Siang hari, malam hari, terus-menerus memiliki niat pikiran yang baik, dengan prinsip yang sama. Oleh karena itu, sebelumnya ada satu bagian naskah yang mengatakan seperti ini. Dalam mimpi, mereka hanya akan melihat hal-hal yang menakjubkan. Yaitu bahkan bermimpi pun, yang dilihat adalah hal-hal yang menakjubkan. Melihat para Buddha, Tathagata, Buddha dari 10 penjuru, para bodhisattva dan lain-lain, ataupun diri kita sendiri yang sedang dalam pelatihan. Diri kita sendiri juga sama, bisa memperoleh yang seperti ini, membabarkan Dharma untuk orang lain. Bahkan kondisi mimpi juga seperti ini. Ini bukan menginginkan kalian semua melekat pada mimpi. Selalu berpesan kepada kalian semua, ini adalah Dharma hendak memberitahukan kepada kita, membuat niat pikiran kita yang dipikirkan adalah Dharma bajik. Tanpa henti ini dinamakan pelatihan tanpa henti dan pelatihan tanpa sisa. Kita harus jangka waktu panjang terus berlatih seperti ini, harus dengan hati penuh hormat. Hati penuh hormat ini, bukankah setiap orang adalah Buddha? Jadi semua orang harus sangat bersungguh hati. Selanjutnya, bagian naskah sutra ini mengatakan lagi, juga akan bermimpi menjadi seorang raja yang meninggalkan istana dan para pengiring, serta 5 nafsu indrawi yang paling istimewa untuk pergi menuju tempat pencerahan, Bodhi Manda, ke bawah pohon Bodhi dan duduk di atas singgasana singa. Setelah mencari pencerahan selama 7 hari, mereka memperoleh kebijaksanaan dari para Buddha. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan.
Kembali bermimpi lagi. Sekali lagi mengatakan kepada kita tentang alam mimpi. Menyebutkan kalau dalam mimpi melihat gambaran dari 8 fase menuju kebudaan. Juga dalam mimpi melihat proses pelatihan diri dari awal sampai akhirnya mencapai kebudaan. Kembali bermimpi lagi, yaitu dalam mimpi ada kondisi gambaran dari 8 fase menuju kebudaan, yaitu melihat dari awal sampai akhirnya mencapai kebudaan. Kita sedang dalam pelatihan diri. Bagaimana pelatihan diri sendiri, prosesnya hingga awal mencapai kebudaan, dan paling akhir memasuki parinirwana. Ini adalah buah balasan dari para Buddha, buah balasan dari setelah mencapai kebudaan. Di depan adalah harus terus membina diri. Dulu selalu memberitahukan kepada kalian semua, 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya. Terus sampai benih sebab sempurna dan buah pencapaian terpenuhi. Itu artinya telah mencapai kebudaan. Buah pencapaian dari para Buddha tercapai melalui praktek mereka. Orang-orang yang melatih praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan terlebih dahulu melihat gambaran tersebut dan pasti memperoleh buah pencapaian. Jadi, melalui praktek, sehingga kita dapat mencapai kondisi kebudaan. Orang-orang yang melatih praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan terlebih dahulu melihat gambaran tersebut. Kita yang melatih praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan ini akan masuk ke tengah orang banyak dengan hati sukacita, bersumbangsi tanpa pamrih dan akan merasa sukacita. Orang-orang seperti ini akan terlebih dahulu melihat gambaran tersebut. Dengan sendirinya, kita akan selalu melakukan praktek seperti ini. Dalam batin tidak akan terpisah dari Buddha, tidak terpisah dari kebajikan, tidak terpisah dari praktek pelatihan diri. Tidak terpisahkan, artinya tanpa celah. Harus melakukan praktek seperti ini dalam jangka waktu yang lama. Tidak ada waktu tersisa untuk tidak melatih diri. Demikianlah, ketika kita melatih diri dengan batin penuh rasa hormat terhadap metode ajaran ini, dengan sendirinya di masa akan datang, secara perlahan kita akan mendekati kehidupan sejati dan akan mencapai kebudaan. Oleh sebab itu, juga akan bermimpi menjadi seorang raja yang meninggalkan istana dan para pengiring, serta 5 nafsu indrawi yang paling istimewa. Meskipun menjadi raja, tetapi rela melepaskan segalanya dan meninggalkan kehidupan berkeluarga dengan sukacita. Teringat naskah sutra sebelumnya juga ada satu bagian bab Dewadatta. Juga ada satu bagian yang menceritakan tentang seorang raja yang memasang pengumuman akan meninggalkan tahtanya sebagai raja untuk giat bersemangat mencari dharma. Bagian ini sudah kita bahas dalam naskah sutra sebelumnya. Sekarang, ketika kita melihat kembali ke cerita ini, kita juga bisa memimpikan diri kita sendiri sebagai raja. Karena ketekunan raja, raja meninggalkan istananya dan para pengiring. 5 nafsu keinginan yang paling baik dan menakjubkan. Bermimpi menjadi seorang raja, merujuk pada 3 fase, berupa turun dari surga Tusita, berada dalam kandungan ibu dan terlahirkan, meninggalkan istana dan 5 nafsu indrawi, adalah menuju pohon bodhi dan fase dari meninggalkan kehidupan berkeluarga. Seperti yang demikian, meskipun menjadi raja, melepaskan segalanya, sangat mempelajari jalan kebenaran dan bersukacita dalam jalan kebenaran, maka mereka meninggalkan kehidupan berkeluarga. Bermimpi menjadi seorang raja, turun dari surga Tusita, berada dalam kandungan. Berada dalam kandungan berarti masuk ke dalam kandungan, hamil, dan lain-lain. Kemudian meninggalkan istana dan 5 nafsu indrawi, yaitu meninggalkan kehidupan keluarga untuk membina diri. Ini adalah bagian dari 8 fase. Oleh sebab itu, pergi menuju tempat pencerahan, ke bawah pohon bodhi dan duduk di atas singgasana singa. Pergi ke tempat pencerahan dan duduk dengan tenang di bawah pohon untuk melatih jalan kesucian.
Dalam proses pelatihan diri adalah seperti ini. Duduk di bawah pohon Bodhi, menenangkan batin. Kita semua tahu tentang cerita Buddha. Setelah praktek pertapaan, beliau meninggalkan praktek pertapaan. Beliau membersihkan dirinya di sungai Nirajan. Dengan tekad yang teguh, duduk di singgasana Wajra di bawah pohon Bodhi. Dengan demikian, duduk dan memulai pelatihan dirinya. Pada saat ini, berlatih jalan suci sehingga meninggalkan kehidupan berkeluarga dan melatih diri. Mulai menenangkan batin ini. Meninggalkan praktek keras. Dengan batin yang tenang, melatih diri. Setelah mencapai pencerahan selama 7 hari, mereka memperoleh kebijaksanaan dari para Buddha. Setelah mencapai pencerahan selama 7 hari, akhirnya memperoleh kebijaksanaan dari para Buddha dan merealisasikan buah menakjubkan. Sepanjang proses ini, merenungkan dengan cermat, melatih pemikiran hening dan perenungan, terus-menerus merenungkan prinsip kebenaran akan hukum alam semesta. Setelah 7 hari, memperoleh kebijaksanaan dari para Buddha dan merealisasikan buah menakjubkan. Inilah yang harus kita pelajari dari Buddha. Selama proses ini, setelah praktek keras, meninggalkannya dan kemudian memulai pelatihan spiritual. Mereka menerima persembahan dari wanita penggembala, memulihkan kekuatannya. Kemudian di tempat tersebut selama 7 hari berturut-turut, ada juga proses penaklukan setan mara. Kerisauan batin sangat bergelora. Di tempat tersebut, satu bagian demi satu bagian, begitu banyak kontradiksi dan delusi bagaikan debu. Tiba-tiba muncul dari pikirannya. Ada banyak kerisauan dan ketidaktahuan. Kita semua menggambarkannya sebagai setan mara. Setan mara adalah kerisauan yang timbul di dalam pikiran kita, memunculkan sangat banyak kondisi. Kondisi tersebut juga ada menggoda hati kita, juga ada yang mengancam hati kita. Yang semacam ini, apakah itu keras atau lembut, kasar ataupun berat, kondisi ilusi itu terus-menerus muncul di benak kita. Sebelum hati kita bisa tenang, banyak kondisi lingkungan yang berbeda akan terus-menerus muncul keluar. Inilah kenapa saat bermeditasi, jika tidak berhati-hati, banyak kondisi ilusi yang akan muncul. Jika kita tamak sedikit saja, maka akan bisa kerasukan. Saat kondisi ini muncul, kadangkala bisa memunculkan kondisi yang sangat mengerikan. Kadang bisa sangat indah seperti mimpi, ilusi, mimpi. Kondisi demikian berarti kita telah melekat. Kita merasa, wah, jika saya bisa duduk tenang, akan bisa ada kondisi yang begitu banyak. Apakah berarti saya telah mencapai pencerahan? Ada pemandangan indah yang sangat menyenangkan, membuat hati kita sangat bahagia dan tenang. Karena saya sangat bahagia, maka saya harus sering duduk di sana. Jika duduk lama, suara dan kondisi dari ilusi itu, walaupun kamu tidak duduk di sana, juga bisa mendengar suara. Ada orang yang berbicara dengannya, atau ada orang yang menyuruhnya kemana. Tidak dapat dikendalikan diri sendiri. Ini menjadikannya psikologisnya bermasalah, atau penyakit jiwa. Kerasukan, pikirannya melenceng, maka sering dikatakan kita harus menenangkan hati. Menenangkan hati dengan mengatur pernapasan kita. Pernah mengatakan kepada kalian, kita harus duduk, lalu pernapasan dengan menggunakan hati kita, dengan cara menghitung pernapasan. Bagaimana pernapasan ini naik dari gantian, secara perlahan-lahan kita menghembuskan nafas. Nafas kita hembuskan keluar sampai berapa jauh. Lalu kita menarik nafas lagi dan mengembalikannya ke dalam. Pernapasan seperti ini dihitung dari 1 hingga 10 atau dari 1 sampai 100 juga boleh. Semua ini adalah untuk mengatur ketenangan batin kita agar tidak melayang ke tempat lain. Kadangkala pikiran kita melayang-layang sembarangan hanya untuk berhitung. Sambil duduk menghitung sampai 10, menghitung sampai 30.
Mungkin pikiran kita sudah melayang-layang. Bagaimana pikiran kita bisa fokus pada tubuh kita dan pernapasan kita? Agar kita dapat mengatur pernapasan, kita perlu menenangkan diri. Lepaskan segala pikiran kacau, jangan berpikir tentang hal yang lain. Hanya fokus pada menghitung tarik nafas dan hembus nafas. Ini disebut dengan visualisasi menghitung pernapasan. Cobalah menghitung dari 1 sampai 10, atau dari 1 sampai 100. Terserah pada kita untuk menentukan angka berapa. Di tengah-tengah menghitung ini, batin dan pikiran kita tidak boleh menyimpang, tidak berpikir akan hal yang lain, hanya fokus pada angka. Visualisasi menghitung pernapasan ini relatif lebih aman. Jangan pikir, wah, ini adalah mimpi yang bagus. Bisakah kita menenangkan diri untuk mengejar kondisi yang tenang ini? Apakah ada kondisi demikian? Jika ada kondisi demikian, harus segera waspada. Ini bukan mimpi yang sedang tidur. Ini muncul ketika sedang meditasi. Demikian, ada kondisi demikian muncul. Ini bukan kondisi yang sebenarnya. Ini merupakan kondisi marah. Ini risau, kondisi pikiran kita yang muncul. Sehingga supaya kita tahu kondisi demikian, ketika bermeditasi, jangan melekat pada kondisi apapun. Kondisi apapun yang muncul pada saat proses meditasi, semuanya adalah ilusi. Jangan melekat padanya. Inilah yang merupakan praktek pelatihan diri sebenarnya, sehingga dikatakan bahwa dalam proses pelatihan diri Buddha, selama 7 hari ini, juga muncul banyak kerisauan. Kondisi kegelapan batin demikian terus bermunculan. Dia harus menaklukkannya. Semua ini tidak perlu dipedulikan. Semua hal ini tidak bisa mencemari batinnya, menggerahkan segala daya upaya demikian. Hal-hal ini tidak ada lagi. Sepenuhnya tenang di kondisi tersebut. Dalam waktu itu, dalam sekejap, batinnya dan segala sesuatu di alam semesta bersatu. Kondisi ini, kondisi batin, hening dan jernih. Murni dan jernih tanpa ternodai. Jernih, giat, batin yang jernih, ini merupakan proses pelatihan diri setiap orang. Harus baik-baik mawas diri. Harus mawas diri. Jangan lengah, jangan kacau. Supaya kita tidak membiarkan batin kita dalam proses pelatihan diri ketika menghadapi masalah yang berat merisaukan kita. Sehingga dalam proses pelatihan diri tidak kacau, kita harus melatih diri untuk mendapatkan 4 praktek penuh kedamaian. Tubuh, mulut, pikiran, ikrar agung. Ini merupakan pelatihan diri dalam kehidupan yang sebenarnya, bukan hal yang tidak berwujud. Yang kita jalani harus melangkah dengan pasti. Arah tujuan pelatihan ini, jalan yang dibentangkan, inilah pelatihan diri kita di dunia. Jangan kehilangan jalan ini. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.